Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Halo anak-anak yang soleh dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah anak-anakku semuanya Bapak sayangi. Pokoknya Bapak selalu mendoakan ya untuk anak-anakku semuanya tercinta yang ada di rumah bersama keluarga tercinta agar tetap dalam keadaan sehat walafiat ya anak-anakku semuanya ya. Ya pokoknya mari anak-anak semuanya kita tetap patuhi protokol kesehatan ya. Hari ini kita akan belajar apa anak semuanya? Iya, pintar sekali. Kita akan belajar pendidikan, agama Islam, dan budi pekerti anak semuanya. Nah, kelas berapa Bapak? Pintar sekali pertanyaannya. Kelas 1 anak semuanya ya. Hari ini temanya yaitu adalah apa? Jujur dan percaya diri anak semuanya ya. Maka dari itu silakan anak semuanya dipersiapkan terlebih dahulu ya perlengkapan belajar hari ini. Ya, sudah siapkah hari ini anak semuanya belajar bersama Bapak? Pintar sekali anak-anakku semuanya. Kalau sudah siap, mari anak-anakku semuanya Bapak sayangi. Yuk kita awali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa bersama ya. Semoga anak-anakku semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tentunya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah, yang sukses di dunia dan sukses di akhirat. Amin Allahumma amin ya. Berdoa dengan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, alhamdulillah anak semuanya Bapak sayangi. Mari kita lanjutkan ya anak semuanya ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran pada hari ini itu apa sih anak semuanya? Nih, yang perlu diketahui adalah ini anak semuanya. Untuk tujuan belajarannya yaitu melalui metode saintifik peserta didik anak-anak semuanya nanti dapat apa sih Bapak? Nah ini anak-anak semuanya nanti mampu dapat untuk menjelaskan makna jujur dan percaya diri. Nah selanjutnya dapat juga menjelaskan ciri-ciri sikap jujur dan percaya diri anak-anak semuanya. Dan yang ketiga anak semuanya Bapak sayangi yaitu anak-anak semuanya dapat untuk menjelaskan cara membiasakan sikap jujur dan percaya diri. Nah tentunya dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya ya. Nah yang keempat apa anak semuanya? Yaitu dapat menjelaskan manfaat sikap jujur dan percaya diri dengan benar. Gitu anak semuanya Bapak sayangi ya. Itu terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan diraih oleh anak semuanya setelah mengikuti pembelajaran hari ini. Pokoknya anak semuanya tetap semangat ya. Ikuti video pembelajaran ini sampai selesai ya. Pintar sekali. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, coba anak semuanya yuk kita amati gambar berikut ini anak semuanya. Nah, ini terkait dengan apa tadi anak semuanya? Perilaku jujur dan perilaku percaya diri. Nah, yang kedua coba anak semuanya. Nah, yang pertama nih ya bisa kita amati. Ini ada seorang bapak guru ya, baratnya ini sedang memberi pertanyaan. Nah, kepada peserta didik pada anak-anak semuanya. Nah, di sini sebagai seorang peserta didik, sebagai seorang siswa itu bagaimana ketika diberi pertanyaan oleh seorang guru? Tentunya harus kita jawab dengan jujur. Kita semuanya ya. Kita adalah gambar yang pertama. Yang kedua anak-anak semuanya. Nah, di sini ya ibaratnya ini ada seorang peserta didik. Nah, ini ada laki-laki dan ada perempuan. Nah, di sini ya kita umpamakan mereka itu sedang berdiskusi ya anak-anak semuanya. Nah, ya. Di sini kalau kita berdiskusi, kalau kita ingin mengeluarkan pendapat, misalnya kita ingin angkat tangan, kita harus apa? Dengan percaya diri anak-anak semuanya. Nah, ya. Kalau kita berdiskusi, kalau kita ingin bertanya, kita acungkan tangan dengan rasa apa? Percaya diri dan tentunya apa? Kita juga harus selalu menghargai pendapat orang lain. Gitu anak-anak semuanya ya. Ini adalah percaya diri ya. Yang ini adalah kita harus bersikap jujur. Ini terkait dengan gambar ini ya semuanya ya. Nah selanjutnya anak semuanya, sebetulnya apa sih Bapak terkait dengan makna? Nah pengertian jujur itu sendiri. Nah ini anak semuanya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI anak semuanya, jujur itu artinya lurus hati anak semuanya. Tidak berbohong. Misalnya dengan berkata apa adanya. Ini anak semuanya ya. Lurus hati tidak berbohong. Berkata apa adanya. Ini kata kuncinya ya. Itu adalah pengertian dari jujur. Nah selanjutnya anak semuanya, orang jujur itu perkataannya selalu benar anak semuanya.
Nah, ini perlu diingat ya. Kalau kita jujur berarti perkataan kita harus selalu benar. Ya. Kita harus membiasakan sikap jujur orang semuanya. Nah, tentunya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ya. Sikap jujur ini dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali anak semuanya ya terkait dengan caranya. Nanti Bapak jelaskan ya cara membiasakan agar kita bisa berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya, kita harus jujur itu pada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain anak semuanya. Nah, ya. Ya, jujur pada diri sendiri dan jujur kepada orang lain. Nah, itu adalah salah satu bentuk perilaku jujur. Nah, ya. Pembagiannya ada jujur pada diri sendiri dan jujur kita harus jujur juga kepada orang lain ya. Nah, semuanya. Nah, selanjutnya. Nah, ini sikap jujur ini termasuk alat terpuji ya semuanya. Ini yang paling penting. Karena ini adalah pendidikan agama Islam, bahwasanya sikap jujur ini adalah termasuk alat terpuji. Kalau alat terpuji itu baik, berarti harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jujur pada diri sendiri dan juga jujur kepada orang lain. Berkata kepada orang lain juga harus jujur. Pada diri sendiri kita juga harus jujur, tidak boleh berbohong ya. Gitu ya semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semua yang Bapak sayangi. Nah, ini sekarang kita akan cari tahu ya ciri-ciri orang yang jujur itu bagaimana sih Bapak? Nah, ini yang pertama, tidak suka berbohong. Pasti yang semuanya ya, ciri-ciri orang yang jujur pasti tidak suka berbohong. Nah, berarti kalau ada orang yang berbohong berarti dia tidak jujur. Yang kedua, selalu menepati janji. Nah, berarti dia jujur anak semuanya. Ya, menepati janji. Dan yang ketiga, yaitu selalu menjaga amanah. Amanah itu kepercayaan anak semuanya, ya. Kalau dia berhasil menjaga amanah berarti dia jujur karena sudah dititipi oleh amanah oleh seseorang tadi. Nah, misalnya ada seorang anak ya diberi amanah dititipi sebuah barang. Nah, ini dijaga berarti dia sudah berperilaku jujur. Selain juga dia amanah. Ya, semuanya ya. Nah, mengembalikannya nanti juga sesuai dengan apa yang titipan tadi. Ya, tidak boleh berbohong misalnya nanti misalnya dianggap dikira-kira sendiri, dikarang ceritanya sehingga barangnya nanti apakah mungkin rusak ataupun yang lain itu tidak boleh ya. Semuanya kita harus apa? Kita harus jujur, selalu menjaga amanah ya anak-anak semuanya ya. Itu adalah terkait dengan ciri-ciri orang jujur. Nah, selanjutnya anak-anak semua yang Bapak sayangi. Nah, di sini kita akan cari tahu lagi bagaimana sih cara membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari anak semuanya. Ini sangat penting sekali anak semuanya. Coba diperhatikan. Nah, yang pertama yaitu menjawab pertanyaan guru dengan jujur. Tadi di depan ada gambar tadi yang semuanya di awal tadi ya. Ada gambar ketika kita diberi pertanyaan oleh guru ya kita harus jujur menjawabnya ya. Tidak boleh berbohong. Ya, itu adalah salah satu pembiasaan agar anak semuanya terbiasa jujur anak semuanya ya. Yang selanjutnya yaitu adalah jujur ketika mengerjakan ulangan. Pasti anak semuanya ya. Anak-anakku semuanya misalnya sedang ulangan atau ujian. Misalnya kemarin ada penilaian tengah semester. Anak semuanya harus apa? Memiliki sikap jujur. Tidak perlu misalnya apa istilahnya ya membuka catatan ataupun yang lainnya ya. Karena anak semuanya kalau ingin jujur berarti harus mengerjakan ulangan dengan apa? Dengan kemampuan sendiri. Nah, sudah yakin ya anak semuanya ya. Berarti nanti bisa memiliki perilaku jujur. Nah, gitu anak semuanya ya. Pokoknya Bapak menginginkan anak semuanya bisa jujur. Nah, karena jujur ini tidak instan anak semuanya ya. Ini harus dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mulai saat ini tidak ada kata terlambat ya anak semuanya ya. Tidak langsung bisa seperti membalikan telapak tangan ini cepat sekali tidak bisa anak semuanya. Harus dilatih, harus dibiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya anak semuanya. Nah, menyampaikan pesan ini dengan sebenarnya. Nah, misalnya tidak menambahi ataupun tidak mengurangi anak semuanya ya. Misalnya dititipi ya pesan oleh gurunya misalnya ya besok ya akan ada ulangan matematika misalnya ya. Nah, yang dititipi karena Bapak guru tadi misalnya baru ada tugas dinas keluar ya. Anaknya tadi ternyata yang dititipi misalnya saja mohon maaf ini menyampaikannya tidak jujur berarti itu tidak baik. Seharusnya bagaimana? Harus menyampaikannya dengan jujur, dengan jelas. Teman-teman, tadi Bapak guru berpesan kepada saya, besok akan ada ulangan matematika. Jadi anak-anak bisa, teman-teman yang lainnya bisa apa?
bisa persiapan. Gitu anak-anak semuanya ya. Nah, itu adalah cara membiasakan kita untuk berperilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, mengembalikan barang hasil temuan kepada pemiliknya. Nah, ini anak semuanya ya. Misalkan anak-anak semuanya. Nah, mungkin di tengah jalan ya. Nah, mungkin di sekolahan menemukan pensil yang ada namanya ya. Mungkin menemukan uang ya, itu harus dengan jujur mengembalikan uang itu kepada pemiliknya. Misalnya diberikan kepada Bapak Ibu guru terlebih dahulu boleh, atau bicara sendiri pemiliknya juga boleh. Itu misalnya uang tersebut misalnya 5.000 ya harus kembalikan 5.000. Seperti itu anak semuanya. Itu adalah bentuk perilaku jujur. Cara kita untuk membiasakan sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak semuanya ya. Nah, selanjutnya. Sekarang kalau kita tadi sudah tahu pengertiannya, ciri-cirinya juga kita sudah tahu. Terus apa tadi? Ya, cara membiasakannya kita juga sudah tahu. Sekarang kita akan cari tahu apa sih manfaat sikap jujur. Anak semuanya sudah tahu belum? Kalau sudah tahu, tetap perhatikan. Tapi kalau belum tahu, mari anak semuanya belajar bersama Bapak ya. Manfaat sikap jujur. Nah, ini yang pertama, anak jujur disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pasti anak semuanya ya. Nah, karena apa? Anak yang jujur pasti itu adalah berperilaku terpuji. Nah, kalau anak terpuji berarti akan disayang oleh Allah. Nah, gitu anak semuanya ya. Selanjutnya, disukai orang tua, guru dan temannya. Nah, ini pasti anak semuanya ya. Nah, teman-teman kita akan merasa fair, akan merasa wah senang sekali kepada tadi anak yang jujur. Nah, orang tua juga akan merasa bangga, guru juga sama, merasa sangat bangga memiliki murid yang jujur. Nah, selanjutnya, selamat di dunia dan akhirat. Ini yang semua sangat penting. Ya, jujur ini adalah akan membawa keselamatan pada diri kita, atau bahkan akan membawa, misalnya mohon maaf ya, semuanya membawa malapetaka untuk diri kita. Ini berawal dari kata jujur semua. Kalau kita bisa jujur, insya Allah kita akan selamat. Tapi kalau mohon maaf ya, kita tidak bisa jujur misalnya dalam hal-hal yang kecil saja, nanti akan membawa hal-hal yang tidak baik. Kita akan merasa tidak nyaman pada diri kita sendiri, kepada lingkungan sekitar kita. Misalnya ada seorang anak ya yang melakukan hal yang tidak baik, tetapi karena tidak jujur ya, misalnya ada anak yang terlambat lah. Nah, ditanya terlambat karena apa? Kalau tidak jujur ya, insya Allah akan hatinya merasa tidak tenang. Tapi kalau sudah jujur, insya Allah guru akan memberi akan tetap menghargai karena tadi sudah jujur. Nah, tapi kalau ada anak yang mohon maaf misalnya datang terlambat, alasannya bermacam-macam ya, dikarang sendiri, itu malah akan membuat anak tersebut menjadi tidak baik. Nanti akan beruntut ya. Jadi kalau mohon maaf tidak jujur itu akan beruntut satu sama lainnya ya, untuk menutupi kesalahan-kesalahan tadi. Nah, jadi mohon maaf anak semuanya, mari ya kita tinggalkan rasa sikap tidak jujur ini. Kita ganti dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya anak semuanya ya, agar kita bisa selamat di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Selanjutnya anak semuanya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti anak semuanya ya. Karena tadi kita sudah disayang oleh Allah, pastinya juga akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala karena akhlak terpuji jujur ini ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi. Nah, sekarang terkait dengan percaya diri yang semuanya. Tadi kita sudah tahu yang pertama ya, jujur. Ya, kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan cari tahu apa sih sebenarnya percaya diri itu. Nah, ini anak semuanya, tolong perhatikan. Percaya diri ini artinya percaya pada kemampuan sendiri ya anak semuanya. Nah, ingat, percaya diri artinya percaya pada kemampuan sendiri ya. Nah, pasti anak semuanya harus memiliki sikap percaya diri ya. Selanjutnya, percaya diri termasuk akhlak terpuji ya semuanya. Ya, jadi kalau akhlak terpuji harus kita biasakan, harus kita latih agar kita bisa memiliki perilaku percaya diri. Nah, selanjutnya, anak yang memiliki percaya diri itu tidak bergantung kepada orang lain. Ini pasti yang semuanya. Misalnya ada sedang anak-anak ya, siswa itu sedang, beberapa peserta didik misalnya di sekolah A itu sedang mengikuti ujian. Kalau anak yang percaya diri tidak bergantung pada orang lain, tidak tolak-toleh ya semuanya, yakin pada kemampuan sendiri.
diri, mengerjakan dengan serius. Itu anak semuanya ya. Selanjutnya, anak yang percaya diri itu percaya bahwa dirinya mampu untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, ini sangat penting sekali anak semuanya. Jadi anak semuanya harus memiliki rasa percaya diri terlebih dahulu. Nah, minimal itu 90% ya. Ya. 90% itu anak semua sudah mendekati bisa. Nah, tapi kalau anak semuanya sudah mohon maaf sudah tidak percaya diri ya, kurang pede lah ibaratnya. Itu mohon maaf ya. Rasa berhasilnya ini sedikit menurun. Tetapi kalau anak semuanya diawali dengan rasa percaya diri, itu 90% anak semuanya akan berhasil. Nah, akan mampu melaksanakan tugas dengan baik ya. Selanjutnya anak semuanya, anak yang percaya diri ini yakin pada kemampuan dirinya. Pasti anak semuanya ya. Anak yang percaya diri yakin pada kemampuan dirinya. Itu ya anak semuanya ya terkait dengan pengertian percaya diri. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, ciri-ciri orang yang percaya diri itu bagaimana sih Bapak? Nah ini, yang pertama pastinya adalah percaya pada kemampuan sendiri. Ini ciri-cirinya anak semuanya ya, tidak bergantung pada orang lain tadi ya. Nah selanjutnya selalu berusaha sampai berhasil. Ini adalah ciri-ciri orang yang percaya diri seperti ini anak semuanya. Selalu ingin berusaha sampai usahanya ini berhasil. Nah ini percaya diri anak semuanya ya. Tidak suka bergantung pada orang lain. Ya tadi sudah jelaskan misalnya sedang ujian ya, mengerjakannya dengan percaya diri serius sesuai kemampuan diri sendiri ya. Nah selanjutnya anak semuanya, nah ciri-ciri yang lain, tidak suka berbuat curang. Nah ini yang sangat penting anak semuanya. Kita hindari ya. Kita hindari berbuat curang. Kita dalam berkompetisi misalnya saja kita harus kita kedepankan istilahnya rasa keadilan. Nah, tidak usah berbuat curang. Nah, gitu anak semuanya ya. Berarti kalau ada orang yang percaya diri itu tidak akan berbuat curang. Karena sudah yakin pada kemampuan diri sendiri tanpa harus misalnya mohon maaf ya. Kalau tadi sedang lomba tanpa harus misalnya mengganggu teman yang lainnya ataupun yang lainnya ya. Pokoknya sudah yakin percaya pada kemampuan diri sendiri ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya memiliki keyakinan bahwa usahanya ini akan berhasil anak semuanya. Nah, pasti anak semuanya ya, karena percaya diri tadi 90% ini kemungkinan akan berhasil. Nah, tapi kalau tidak memiliki rasa percaya diri ini ya, rasa keberhasilannya ini akan menurun anak semuanya. Jadi kalau percaya diri itu memiliki keyakinan bahwa usahanya ini akan berhasil. Nah, tentunya dengan usaha anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, terkait dengan cara membiasakannya percaya diri ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, nah ini mengerjakan tugas secara mandiri. Pasti yang semuanya ya, kita tidak perlu ya menjagakan ya, mohon maaf ya, mengandalkan orang lain. Ya, kita tidak bergantung pada orang. Kita tugas kita ya kita kerjakan. Nah, kemampuan sendiri. Nah, misalnya mohon maaf karena kita ingin tanya saja. Nah, itu tidak menyalahi aturan. Nah, tetapi tentunya ketika tidak ujian ya, semuanya ya. Ketika ujian kita dilarang untuk bertanya, misalnya tanya tentang jawaban, apalagi tidak boleh semuanya ya. Nah, misalnya masih pembelajaran boleh anak bertanya. Nah, gitu anak semuanya ya. Selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, yakin hasil ulangannya ini mendapat nilai yang baik. Nah, ini cara membiasakannya. Yakin, tidak hanya yakin saja ya anak semuanya, tapi juga harus diiringi dengan usaha. Nah, lebih-lebih kita ikuti dengan doa. Insya Allah hasil yang akan kita dapat itu adalah yang terbaik. Ya, semuanya ya. Nah, selanjutnya tidak mengharapkan bantuan orang lain. Nah, ketika ujian, nah ini pasti yang semuanya ya. Karena kita ingin percaya diri ya kita biasakan. Jangan mengharap bantuan orang lain ya. Nah, itu semuanya yang Bapak sayangi ya. Yang selanjutnya, tidak ragu-ragu dalam mengeluarkan pendapat. Nah, tadi yang pertama tadi ada gambar ya semuanya ya. Ketika ingin mengeluarkan pendapat ya tidak ragu-ragu, harus percaya diri. Tentunya dengan menghargai pendapat orang lain ya. Yang kelima selanjutnya adalah yakin Allah itu memberikan kemudahan dalam setiap usahanya. Nah, karena tadi kita sudah usaha, sudah yakin, percaya diri, kita juga mengharap bantuan dari Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara bagaimana? Berdoa. Itu ya anak semuanya ya. Nah, selanjutnya anak semuanya Bapak sayangi, sekarang manfaatnya percaya diri itu apa sih Bapak? Nah, ini yang semuanya manfaat, yaitu berhasil melaksanakan tugas dengan baik. Ya, karena kita misalnya tadi diberi tugas menjadi petugas upacara, grek, siap, grek. Nah, karena kita memiliki rasa percaya diri, kita akan melaksanakan tugas dengan baik anak semua.
tentunya diawali dengan apa? Percaya diri, tentunya diikuti dengan apa? Usaha yang keras ya semuanya ya. Nah, selanjutnya mendapat kepercayaan dari orang lain pasti ya. Misalnya ada seorang anak memiliki percaya diri yang sangat baik. Nah, ini akan diberi tugas secara apa? Secara terus menerus. Nah, dinilai tolong semuanya. Nah, gitu anak semuanya akan diberi kepercayaan. Nah, mendapatkan kepercayaan dari gurunya. Nah, itu anak semuanya ya. Selanjutnya disukai banyak teman pasti. Nah, teman saya itu ternyata sangat percaya diri sekali. Nah, ya makanya harus memiliki manfaat percaya diri itu ya. Berhasil mencapai cita-cita ini adalah salah satu dari juga terkait manfaat percaya diri. Itu saja ya anak-anak semuanya terkait dengan manfaat percaya diri ya, dan juga dengan jujur. Alhamdulillah, mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak semuanya ya. Sampai jumpa lagi di video belajarannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.